Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Yunizar, NIM 1120082. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Hadis Ahwal Syahsyiyah, yaitu dengan tema perintah untuk menikah dan larangan membujang menurut hadis Nabi. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin terkait tema tersebut, yaitu yang pertama, pendapat ulama tentang kalimat perintah untuk menikah. Yang kedua yaitu tentang hukum membujang atau menjomblo. Yang ketiga yaitu tentang hukum menikah dalam pandangan ulama. Langsung saja saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu tentang pendapat ulama tentang kalimat perintah untuk menikah. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yakni an-nikah. Secara bahasa, kata nikah memiliki 2 makna. Yang pertama yaitu nikah berarti jima atau berhubungan seksual. Selain itu, yang kedua, nikah juga bisa bermakna akad, yaitu ikatan atau kesepakatan. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam, yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh atau terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya. Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita temukan motivasi menikah yang mana merupakan bagian dari kehidupan para nabi atau yang dimaksud dengan sunnah nabi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menikah memang menjadi perintah yang diturunkan langsung Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam syariat Islam banyak terdapat nas-nas yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya kalian yang pria dan wanita. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kaum muslimin untuk menikah dan memberikan perhatian khusus kepadanya. Islam menuntut generasi muda agar segera menikah jika sudah mampu melakukannya. Untuk poin yang kedua yaitu tentang hukum membujang atau menjomblo. Membujang, sebagaimana dijelaskan Syekh Mustafa Al-Baho, memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, laki-laki yang membujang karena sakit atau tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun batin. Dalam kondisi semacam ini, hukum menikah bagi dirinya adalah makruh. Yang kedua,
laki-laki yang membujang karena sibuk dengan ilmu dan jihad yang bermanfaat bagi umat manusia, meskipun dari segi nafkah lahir maupun batin mereka mampu memberikannya untuk istri. Termasuk dalam kategori ini adalah Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi yang menyibukkan hidupnya demi kemaslahatan umat. Kondisi seperti ini membolehkan hidup tanpa menikah. Yang ketiga yaitu membujang, padahal dia memiliki kemampuan finansial untuk menikah dan tidak disibukkan dengan jihad ilmu. Dalam kondisi seperti ini, jauh lebih baik bagi seorang dirinya itu menikah. Sebetulnya, Islam telah memudahkan pernikahan. Di antaranya adalah anjuran memilih wanita karena agamanya. Setelah itu, baru mempertimbangkan harta, kecantikan, dan nasabnya. Wanita yang bertakwa akan mampu menerima kondisi suami apa adanya, tanpa membebaninya dengan tuntutan di luar kemampuan. Dalam urusan nafkah pun, seorang istri diperintahkan untuk bersyukur atas penghasilan suami, sehingga laki-laki tidak perlu takut oleh permintaan istri ketika sudah menikah. Yang poin ketiga yaitu tentang hukum menikah dalam pandangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan, meskipun ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka tidak termasuk dalam kelompokku. Tetapi hal ini bukan berarti hukum pernikahan itu wajib. Dan sementara menurut golongan Zahiriyah bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan dan mampu membiayai perkawinan itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan. Dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah menjelaskan bahwa hukum perkawinan atau menikah berbeda-beda tergantung keadaan seseorang. Hukumnya itu ada 4, yaitu wajib bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang masih dapat menjaga atau mengendalikan nafsunya dari dirinya dari perbuatan zina. Dan yang ketiga, nikah hukumnya makruh. Menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin,
tetapi tidak sampai menimbulkan madorot bagi mereka apabila menikah. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini sebaiknya menikah terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu hukumnya haram. Menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan madorot atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam atau lain sebagainya. Jadi jika menikah berniat untuk berbuat jahat, balas dendam, itu hukumnya haram. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.